Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa Saik Channel sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah, untuk dapat melaksanakan serta mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Para pemirsa sekalian, di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung satu ibadah yang memiliki keistimewaan, yang senantiasa ibadah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan sampai dengan akhir hayatnya. Ibadah yang dimaksud ini adalah iktikaf. Allah menyinggung ibadah iktikaf ini pada ayat 187 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dari potongan ayat tersebut memberikan pemahaman kepada kita, di antaranya yang pertama, bahwa iktikaf itu dikerjakan di masjid. Yang kedua, bahwa ternyata ibadah iktikaf yang dikerjakan di bulan Ramadan ini menyebabkan satu perkara yang halal dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan justru malah menjadi haram untuk dikerjakan, karena dapat menyebabkan iktikaf tersebut menjadi batal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sendiri di dalam ayatnya, uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum, bahwa sesungguhnya bercampur dengan istri di malam hari di bulan Ramadan itu boleh. Tetapi dengan ayat yang tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, bahwa ternyata halalnya untuk bercampur itu menjadi haram untuk dikerjakan ketika kita sedang dalam kondisi beriktikaf di bulan Ramadan. Adapun iktikaf yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan semasa hidupnya, beliau senantiasa menjaga untuk beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terhitung dari tanggal 21 Ramadan sampai dengan datangnya 1 Syawal. Ini diceritakan sendiri oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibunda Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan, bahwa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu azza wa jalla, sampai dengan Allah azza wa jalla mewafatkan beliau. Ini menjadi gambaran bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, menjaga terhadap ibadah iktikaf ini. Namun apakah ini menunjukkan kepada kewajibannya beriktikaf untuk semua muslim? Banyak pendapat yang menerangkan bahwa walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga kepada iktikaf ini, tetapi hukum dari iktikaf ini tidaklah masuk kepada derajat wajib, melainkan adalah sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Ada penekanan Nabi bahwa ibadah iktikaf ini
mesti dilakukan oleh orang-orang muslim, cukup perwakilannya saja. Adapun rukun daripada orang yang hendak melaksanakan ibadah iktikaf ini adalah yang pertama, niatnya. Niat orang yang melaksanakan ibadah iktikaf ini mestilah taqarrub ilallah. Mestilah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ibadah kepadanya. Namun apabila seseorang bernazar untuk melaksanakan iktikaf, maka yang tadinya hukumnya sunnah bagi orang tersebut berubah menjadi wajib, karena sebagai bentuk pelunasan terhadap nazar yang ia ucapkan. Kemudian di antara perkara-perkara yang dapat membatalkan dari ibadah iktikaf ini sendiri, di antaranya adalah satu, bersetubuh. Ketika seorang suami yang hendak melaksanakan iktikaf, maka pada 10 hari terakhir tersebut dia tidak boleh menggauli istrinya, walaupun di waktu malam di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa niat untuk melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hendaknya dia tidak keluar dari masjid kecuali jika ada udzur syar'i. Di antara contoh udzur syar'inya misalkan seperti dia hendak melaksanakan hajat, atau dia hendak mencari makanan ketika di masjid tersebut tidak menyediakan makanan bagi orang yang iktikaf, maka tidak apa-apa orang tersebut meninggalkan masjid. Kemudian syarat yang lain untuk orang yang hendak melaksanakan iktikaf ini, yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, akil, seorang muslim yang berakal. Dan yang ketiga, dia bebas dari hadas besar. Para pemirsa Syaiq Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan iktikaf ini sebenarnya amat sangat panjang. Namun di kesempatan yang baik ini, marilah kita beristifadah, mengambil faidah dari hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tadi, bahwa Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka sepatutnya lah apabila kita memberikan perhatian lebih kepada ibadah iktikaf ini, karena tidak sedikit orang-orang yang melupakan ibadah iktikaf ini karena disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, karena disibukkan dengan perkara-perkara yang sebenarnya perkara tersebut tidaklah memberikan kelebihan, tidaklah mendatangkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.